Bapak Ibu Komisi 10, Pak Menteri dan Pak Wamen beserta jajarannya, beberapa hal yang kami mau perdalam berkait dengan program-program yang disajikan pada hari ini, menambahi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari anggota Komisi 10. Yang pertama, saya melihat di program yang disajikan di halaman 14, sepertinya ada semacam pilih kasih antara PTN dan PTS. Kenapa saya sebut demikian? Karena di program Dirjen Dikti ini, yang perlu dilakukan pembinaan hanya kepada PTS. Sedangkan kepada PTN tidak ada sama sekali saya lihat programnya. Ya. Padahal kalau kita atau saya pernah mendapatkan informasi beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah Juli atau Juni itu, ada media yang merilis atau badan riset yang merilis ada 13 perguruan tinggi yang hasil risetnya diragukan. Artinya bahwa dari 13 kampus tersebut pun juga ada di dalamnya PTN. Sehingga kondisi ini menurut saya menjadi perhatian dan menjadi perlu pembinaan dari kementerian terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Tapi di sisi lain, program dari Kemendikti-Saintek hanya berbicara membina PTS. Sedangkan PTN-nya bagaimana? Padahal di media itu, ya hasil riset itu ada PTN yang hasil risetnya itu diragukan, seperti itu satu. Dan yang kedua, dari sisi keadilan pun saya melihat bahwa Kementerian Dikti-Saintek ini agak ragu-ragu dalam menerapkan prinsip atau keberpihakan ke semua elemen. Kenapa saya sebutkan demikian? Merujuk kepada pembiayaannya saja gitu ya. Seperti menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Tan tadi, bahwa dari sisi pembiayaan, besaran biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap PTS dan PTN itu sangat jomplang sekali. Saya melihat di sini bahwa nilainya pun sangat jauh. Padahal dari sisi jumlah PTN dan PTS, jumlah PTS itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan PTN. Ini menjadi perhatian juga. Dan yang ketiga, di slide yang Bapak sajikan di Renstra, ya, di Renstra itu bahwa setiap tahun Kementerian Dikti-Saintek membuat satu rencana agar angka partisipasi kuliah itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ya. Tapi dari sisi jumlah PTN dan PTS, seperti yang saya bilang bahwa jumlah PTS itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah PTN. Oke. Ini untuk mencapai angka partisipasi kuliah, ya, instrumen pembiayaan yang terlalu sedikit ini besar kemungkinan tidak akan mendorong pencapaian angka partisipasi kuliah. Ditambah lagi tadi adanya informasi mengenai jumlah atau biaya besaran yang dikeluarkan terhadap KIP kuliah itu mengalami penurunan. Ini menjadi sesuatu yang anomali menurut saya. Angka partisipasi kuliah kita akan mau naikkan, tapi perhatian terhadap pembinaan PTS terlalu sedikit. Ini saya pikir ini akan membuat daya dorong kenaikan angka partisipasi kuliah itu tidak akan kuat. Itu. Dan yang kedua berkait dengan SMA unggul. Ya, kami tidak melihat bahwa sepanjang yang kami dapat bahwa SMA unggul ini nanti ada SMA unggul yang dibangun dari awal dan ada juga SMA unggul yang bertransformasi. Ya, artinya kami belum mendapatkan informasi kira-kira berapa banyak nanti SMA unggul yang dimulai dari 0
sampai jadi, dan berapa SMA unggul yang bertransformasi, lokasinya di mana, dan sampai sudah sejauh mana. Seperti itu perlu kami dapatkan. Dan yang terakhir Pak, yang terakhir ini karena sudah ada bunyi klik-klik-kliknya. Oke. Di halaman 4 ya, di halaman 4 berkait dengan IKSS 41 itu ada sebentar Pak, halaman 4 berkait dengan Renstra, di mana setiap tahun atas kategori D-Impact SDGs ada ranking top 300, ada ranking top 600, ada ranking top 1000 gitu ya. Setiap tahun itu untuk top 300 ini tidak ada meningkat, hanya di tahun 2029. Ini ya perlu penjelasan kenapa hanya di tahun 2029 saja universitas atau perguruan tinggi yang di top 300 itu cuma satu saja yang naik. Kemudian untuk top 600 dan top 1000 itu jumlahnya pun tidak terlalu signifikan naik. Oke. Dan perlu kami mendapatkan penjelasan, itu perguruan tinggi yang mana dan di mana. Dan yang kedua, apakah perguruan tinggi yang akan naik top rankingnya itu perguruan tinggi PTNBH atau perguruan tinggi BLU atau perguruan tinggi Satker? Saya kira itu saja pimpinan.